Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Ibnu Syakban, mahasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 1404624 Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan monolog sebagai tugas akhir semester dari mata kuliah Filsafat Ilmu. Topik yang saya bahas berasal dari kasus 1, yaitu tentang seorang profesor di bidang biologi molekuler yang menghadapi tantangan terhadap teori yang telah lama ia yakini dan ajarkan. Kasus ini sangat menarik karena memperlihatkan dinamika dalam dunia keilmuan, di mana teori yang telah lama dipercaya tiba-tiba dipertanyakan oleh data baru dari peneliti muda. Dalam monolog ini, saya akan mencoba menganalisis situasi tersebut melalui pendekatan filsafat ilmu, yaitu epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Dalam filsafat ilmu, epistemologi membahas bagaimana pengetahuan diperoleh, bagaimana kita bisa tahu sesuatu itu benar, dan bagaimana cara kita membuktikan atau membantah suatu teori. Dalam kasus ini, kita melihat bahwa profesor tersebut berpegang pada teori lama mengenai mekanisme DNA dalam reproduksi sel. Teori ini telah menjadi landasan berbagai penelitian dan terapi gen. Namun temuan baru dari tim peneliti muda menunjukkan bahwa teori tersebut mungkin tidak berlaku secara universal, terutama dalam kondisi tertentu atau pada spesies tertentu. Disinilah konsep falsifikasi dari Karl Popper menjadi sangat relevan. Popper berpendapat bahwa sebuah teori ilmiah harus bisa dibuktikan salah atau memiliki kemungkinan untuk disangkal. Jika sebuah teori tidak bisa diuji atau ditantang, maka ia bukanlah teori ilmiah, melainkan dogma. Maka ketika tim peneliti muda menemukan data yang bertentangan dengan teori lama, itu bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan justru sumbangan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Falsifikasi bukan berarti teori lama tidak berguna lagi, tetapi menunjukkan bahwa teori tersebut memiliki batasan dan perlu diperbarui atau disempurnakan. Hakikat realitas yang diteliti selanjutnya dari sudut pandang ontologi. Kita membahas tentang hakikat realitas yang sedang dikaji. Dalam konteks ini, yang menjadi objek kajian adalah mekanisme reproduksi sel dan interaksinya dengan DNA serta lingkungan. Teori lama mungkin memandang proses ini sebagai sesuatu yang bersifat tetap dan universal. Namun, temuan baru menunjukkan bahwa realitas biologis itu lebih kompleks. Pada beberapa spesies, mekanismenya ternyata berbeda, melibatkan faktor lingkungan secara lebih aktif. Ini mengajarkan kita bahwa realitas tidak bisa dipaksakan untuk sesuai dengan teori. Justru teorilah yang harus fleksibel dan mengikuti kenyataan. Dalam filsafat ilmu, kita harus siap menerima bahwa apa yang kita yakini sebagai kebenaran ilmiah hari ini bisa saja tidak berlaku esok hari, jika ada data baru yang lebih komprehensif. Nilai, etika, dan tanggung jawab ilmuwan terakhir dari sudut pandang aksiologi. Kita membahas soal nilai, etika, dan tanggung jawab sosial dalam proses keilmuan. Dalam kasus ini, kita bisa merasakan dilema yang dialami sang profesor. Teori yang selama ini menjadi bagian dari identitas keilmuannya kini dipertanyakan. Rasa cemas dan tekanan yang ia alami adalah hal yang manusiawi. Tapi disinilah pentingnya etika ilmiah, yaitu kemampuan untuk menerima kritik dan berani terbuka terhadap pandangan baru. Diskusi yang dilakukan antara profesor dan tim peneliti muda adalah contoh etika akademik yang baik, di mana kedua pihak saling mendengar, saling menguji, dan tidak langsung menolak temuan hanya karena bertentangan dengan teori lama. Ini adalah cerminan dari integritas dalam dunia sains. Selain itu, temuan baru juga membawa implikasi sosial. Teori baru bisa berdampak pada teknologi, pengajaran, bahkan kebijakan publik. Maka ilmuwan tidak hanya bertanggung jawab pada kebenaran ilmiah, tapi juga pada masyarakat luas. Transparansi, dialog, dan kolaborasi menjadi bagian dari aksiologi keilmuan. Dari kasus ini, kita belajar bahwa ilmu pengetahuan tidak bersifat statis. Ia berkembang dari waktu ke waktu melalui proses pengujian, pembuktian, dan bahkan pembantahan. Dengan pendekatan filsafat ilmu,
epistemologi, ontologi, dan aksiologi, kita bisa melihat bahwa teori ilmiah bukanlah sesuatu yang absolut. Ia adalah hasil dari proses panjang pencarian kebenaran yang terbuka terhadap kritik dan koreksi. Dalam dunia akademik, kita tidak dituntut untuk selalu benar, tetapi untuk selalu terbuka terhadap kebenaran yang lebih besar. Dan menjadi ilmuwan bukan hanya tentang menguasai teori, tetapi juga soal sikap etis dalam menghadapi perubahan dan tantangan. Semoga monolog ini dapat memberikan gambaran tentang pentingnya filsafat, ilmu dalam memahami dinamika pengetahuan, dan peran kita sebagai pencari kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.